Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Andrea Sani Mahyasti dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Karena di era pandemi saat ini, banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M. Untuk materi PBK kali ini yaitu mengenai sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Untuk protokol kesehatan 5M, yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air untuk membersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Untuk yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang baik sehat atau sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara. Contohnya Indonesia sendiri. Walaupun di dalam rumah, tetap digalakan memakai masker demi menjaga kesehatan seluruh keluarga. Apabila jika ada salah satu keluarga terpapar COVID-19, diwajibkan untuk keluarga selalu menjaga jarak, memakai masker walaupun dalam rumah, sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan tidak berkomunikasi langsung dengan pasien. Protokol kesehatan lainnya yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa, administrasi, atau teknis lainnya. Untuk yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari ke tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona,
Vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi dan yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat dengan cukup. Selain cara-cara tersebut, Anda juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah maniran hijau, karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Daun kelor, karena mengandung antioksida dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit, karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah divaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Untuk kedepannya, vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberi gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Dua tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tak pelak pandemi membuat goyah sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam semua lini, baik sosial, pendidikan, budaya, bahkan ekonomi. Di sisi lain, puluhan ribu orang telah wafat dan jutaan manusia di pelbagai belahan benua meregang nyawa. Situasi ini menuntut banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan ragam bentuk penanganan melawan wabah pandemi, salah satunya vaksin. Vaksin menjadi salah satu kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19. Daerah-daerah di Indonesia kini sudah banyak memunculkan program vaksinasi massal. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk meminimalisir orang yang terpapar. Tujuan yang lebih besar tentunya agar Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Dalam Islam, vaksin adalah salah satu cara kita dalam menjalankan syariat dalam bentuk ikhtiar dhamir. Mengenai ikhtiar, Allah SWT memotivasikan kita melalui firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah bohong. Keduanya saling melengkapi agar terpenuhinya harapan diri. Doa merupakan permohonan, pengharapan semua hamba pada Tuhannya. Doa juga dapat diibaratkan sebuah senjata
obat dan juga pintu segala kebaikan. Namun, jika kita hanya berdoa tanpa berusaha adalah kebodohan dan kesia-siaan. Sejatinya setiap umat beragama pastinya telah mendapatkan pengertian betapa pentingnya berdoa dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa mengutarakan permohonanmu kepadanya melalui doa. Saat berdoa, kamu bisa meminta kekuatan, keberanian, penghiburan, keselamatan, atau mengutarakan apapun yang menjadi kegundahan dalam hatimu. Dalam segala aktivitas kita sehari-hari, akan terasa mudah jika kita selalu melibatkan Tuhan dalam usaha yang dilakukan.